Bang, Komisi 11 pernah mengevaluasi nggak sih berkaitan mengenai kondisi-kondisi seperti yang dirasakan oleh Pak Naik ini sebenarnya? Oh iya, udah pasti. Berkaitan mengenai kebijakan Sudah fiskal pasti PBN kita dan segala harus kebijakan. melakukan evaluasi ya, Heeh. terutama beberapa program pengentasan kemiskinan. Ya. Misalnya program Keluarga Harapan, Mm-mm. PKH ya, sejauh mana efektivitasnya. Kemudian yang kedua program dana desa. Mm-mm. Dana desa Mbak Gita bisa bayangkan 83.000 lebih desa di seluruh Indonesia, rata-rata 800,4 juta per desa kalau dirata-ratakan. Tapi sudah cukup efektif itu. Sejauh mana daya ungkit Iya. ekonomi di desa itu sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru. Itu kita mesti evaluasi. Kemudian kita juga harus evaluasi program prakerja Yang sudah 19 periode yang ini. dilaksanakan sejak tahun lalu gitu. Sejauh mana efektivitasnya dalam memberikan kesempatan baru bagi generasi muda kita. Kemudian kita juga harus mengevaluasi BPUM, bantuan pelaku usaha mikro yang tahun lalu digelontorkan 2,4 juta per orang yang mencapai 12,8 juta kalau nggak salah Pak Edi ya. Dan tahun ini diturunkan menjadi 1,2 juta rupiah per orang. Dan BST, kalau BST lain soal. Kemudian KUR yang di mana Tapi sampai sekarang tadi masih dikeluhkan, Bang. Iya, makanya kita mau tanya nih saudara kita pedagang Pematang Siantar, menikmati nggak KUR yang disubsidi bunganya oleh pemerintah, diberikan penjaminan melalui Askrindo dan Jamkrindo. Nah, kita mau Coba tanya, kita tanya. sudah pernah nggak Sudah mengakses pernah itu? mengakses KUR, Pak Naik? Siap Bu. Sudah pernah mengakses KUR-nya Pak? Sebenarnya kami itu Bu selalu bermohon juga kepada bank-bank yang ada di Kota Mada Siantar. Tetapi kami dibikin pening. Kami nggak tahu macam mana persyaratan terlalu sulit. Ataupun jaminannya yang tidak sesuai katanya. Atau apapun segala macam. Jadi kami sebenarnya para pedagang itu jarang menggunakan bank yang ada di Kota Mada Siantar ini. Gitu Bu. Ada. Masalah KUR, sebenarnya kita tahu itu masalah KUR itu bank itu sebenarnya harus datang kepada para pedagang atau kerakyat itu menawarkan bahwa ada pinjaman KUR dari pemerintah pusat melalui permintaan daerah. Ini tidak pernah sama sekali. Tapi kami tidak menyalahkan, mana tahu ada juga rakyat Siantar ini yang bandel untuk membayar, yang sudah pernah mendapat tidak membayar gitu. Kami tidak tahu juga ya Bu. Jadi ada. Tetapi seperti yang dikatakan Pak Edi tadi, atau ada bisik-bisik kami dengar, macam mana nanti ada pinjaman misalnya atau penyertaan modal kepada para pedagang. Ini situasinya pada masih PPKM level 4. Kami juga pada saat ini tidak mengharapkan itu pada saat PPKM level 4 ini. Tetapi setelah dibuka akses, dengan kami berdoa juga kepada Yang Maha Kuasa, akhirnya setelah dibukanya akses semuanya, level PPKM level 4 itu dihilangkan dari Kota Mada Siantar. Di situ kami akan mengenjot lagi aktivitas kami di pusat pasar Horas gitu. Dan disitulah harapan kami. Iya, ini yang kita harus evaluasi ya. Ternyata KUR yang diberikan subsidi bunga yang tinggal 6% lending rate-nya ke nasabah, ke masyarakat, kemudian penjaminannya oleh Askrindo dan Jamkrindo. Jangan-jangan nggak tahu sebenarnya beliau-beliau ini. Tidak perlu lagi ada jaminan, paling perbankan melakukan validasi. Betul nggak? Berkaitan gitu dengan kan? bisnis yang dijalankan. Sehingga tidak membebani lagi hal-hal yang sifatnya kolateral dan seterusnya. Karena memang itu adalah skema khusus yang disiapkan oleh pemerintah dan Komisi 11 itu menyetujui alokasi APBN kita untuk subsidi KUR. Yang kedua juga untuk penjaminan KUR. Ini semua yang kita evaluasi. Kemudian dampak BPUM, bantuan pelaku usaha mikro 2,4 juta yang 12,8 juta orang tahun lalu sejauh mana? Ternyata kan angka kemiskinan meningkat. Lalu kemudian kartu prakerja yang dilakukan secara untuk konsumsi, bukan untuk bisnis. Nah, ini semuanya yang kita harus lakukan evaluasi. Saya yakin dan percaya pemerintah terbuka untuk melihat ini bahwa tren kemiskinan mengalami peningkatan, maka perlu ada reformulasi program-program pengentasan kemiskinan yang lebih tepat di saat kondisi pandemi ini. Jadi seperti apa reformulasinya, nanti kita coba tanya sama Mas Raja di segmen terakhir. Sesaat lagi tetap bersama kami.